Halo adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa ke desimal. Di situ ada beberapa soal, nanti kita akan bahas satu persatu. Untuk mengubah desimal itu ada dua cara. Cara yang pertama itu adalah cara pembagian, cara kedua adalah cara menjadikan ke per 10, per 100, dan per 1000. Tapi untuk cara kedua tidak bisa kita gunakan terus, begitu ya, karena ada angka-angka yang tidak bisa. Tetapi untuk cara yang pertama semua bisa digunakan. Kita bahas satu persatu. Di soal nomor 1 itu adalah setengah. Bagaimana cara merubah ke bentuk desimal? 1/2 merubah ke bentuk desimal itu adalah cara pertama dulu ya. 1 dibagi 2, begitu ya. 1 berada di dalam kurung dibagi dengan 2. 1 bagi 2 tidak bisa, maka kita harus menambahkan 0 di sini. Di sini harus kasih 0, begitu ya adik-adik. Sekarang bisa 10 bagi 2 adalah 5, atau 2 kali berapa yang hasilnya 10? 5, maka kita tulis 5, maka 5 kali 2 adalah 10, dikurangin adalah 0, maka 1/2 itu jawabannya adalah 0,5, gitu ya. Cara kedua menggunakan cara menjadikan ke per 10, per 100, atau per 1000 dan seterusnya. Oke, di sini 2 itu apakah bisa menjadi 10? 2 menjadi 10 kali berapa? Kali 5. Oke, baik. Kalau kali 5, ini kali 5. Jika bawah kali 5, maka atas juga kali 5. Sama-sama dikali 5. 2 kali 5, 10. Maka 1 kali 5 adalah 5. Nah, 5/10 perlu diingat, kalau di bawahnya per 10, maka kalau dirubah menjadi bentuk desimal, maka di belakang koma ada satu angka, maka 0,5. 5 ditulis ulang, di belakang koma ada satu angka, maka 0,5. Untuk cara pertama dan cara kedua boleh digunakan. Tapi untuk cara kedua perlu diingat tidak semua bisa digunakan, untuk angka-angka tertentu saja, begitu ya. Tapi untuk cara pertama itu boleh digunakan untuk angka berapapun atau pecahan berapapun. Contoh soal nomor 2, 2/5. Kita menggunakan cara pertama dulu ya. 2/5 itu kalau menjadi desimal bagaimana? 2 berada di dalam kurung 5, begitu ya. 5 kali berapa yang hasilnya 2? Tidak bisa, maka harus ditambahkan 0, maka ini harus kasih 0, begitu ya adik-adik. Sekarang 20 bagi 5, atau 5 kali berapa yang hasilnya 20? Kali 4, maka kita tulis 4. 4 kali 5 adalah 20, dikurang 20 kurangi 20 adalah 0, maka jawabannya adalah 0,4. Sekarang bagaimana cara menggunakan cara kedua? Cara kedua, 5 apakah bisa menjadi 10? Bisa, maka kita tulis dulu 10. 5 kali berapa yang hasilnya 10? Kali 2, maka ini kali 2, ini kali 2. 5 kali 2 adalah 10, 2 kali 2 adalah 4. Nah, begini ya. Seperti yang Bapak bilang tadi, jika per 10 maka di belakang koma ada satu angka, maka 4 ditulis, berarti kasih koma, ini kasih 0, 0,4. Jadi 4/10 itu adalah 0,4. Ingat-ingat ya, kalau
di belakang koma itu ada satu angka, maka hasilnya adalah per 10. Kalau di belakang koma ada satu angka. Kalau di belakang koma ada dua angka, contoh 0,85. Di belakang koma ada berapa angka ini? 2. Maka ini bisa dirubah menjadi 85 per 100. Gitu ya, karena di belakang koma ada dua angka, maka per 100. Kalau di belakang koma ada tiga angka, 0,851, maka bisa kita tulis 851 per 1000. Begitu ya adik-adik. Kita lanjut nomor 3, contoh soal nomor 3. Boleh menggunakan cara 1, boleh menggunakan cara 2. Nomor 3 itu 1 per 5. 1 per 5 itu bentuk desimalnya berapa? Kita menggunakan cara pertama dulu. 1 di dalam kurung ini ya, 5-nya buat dibagi. 1 bagi 5 atau 5 kali berapa yang hasilnya 1 nggak bisa, maka harus ditambahkan 0. Maka di sini harus ditulis 0, begitu ya adik-adik. 5 kali berapa yang hasilnya 10? 2. Kita tulis 2 kali 5 adalah 10. Kurangin adalah 0, maka jawabannya adalah 0,2. Maka di sini 0,2. Saya tulis di sini ya, 0,2. Begitu. Oke, kalau menggunakan cara kedua bagaimana? Sama. 1 per 5 sama dengan 5 menjadi 10, apakah bisa? Bisa. Oke, kita tulis 10. 5 kali berapa yang hasilnya 10? 5 kali 2 kali 2. Jika Bapak kali 2, maka atas juga kali 2. 1 kali 2 adalah 2. Oke ya. Maka perlu diingat per 10. Per 10 itu di belakang koma ada satu angka, maka jawabannya 0,2. Sama ya adik-adik, cara pertama dan cara kedua. Oke, untuk soal yang lain silahkan adik-adik coba kerjakan. Begitu ya. Kalau adik-adik nggak bisa menggunakan cara kedua, ya udah fokus ke cara pertama saja. Itu semua angka bisa digunakan dan dirubah menjadi ke bentuk desimal. Kita nggak bingung-bingung lagi, begitu ya. Oke, cukup sekian. Jika adik-adik perlu membahas materi yang lain, bisa chat di kolom komentar. Biar nanti Bapak membuatkan materi yang sesuai adik-adik inginkan. Kalau begitu, belajar dan selamat mencoba.